Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdi Mulyadi Riogaran. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang arsitektur sistem komputer. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi apa sih arsitektur sistem komputer itu? Menurut definisi, arsitektur sistem komputer itu ada dua. Yang pertama, definisi menurut etimologi, dan yang kedua, definisi menurut akademis. Definisi pertama menurut etimologi, arsitektur, yakni seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi jembatan, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan sistem, yakni perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan menurut definisi akademis, arsitektur sistem adalah istilah untuk menyatakan bagaimana mendefinisikan komponen-komponen yang lebih spesifik secara terstruktur, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih spesifik. Jadi, arsitektur sistem komputer mengacu pada struktur dan organisasi dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur sistem komputer mencakup desain dan interkoneksi komponen-komponen yang bekerja sama untuk menjalankan instruksi-instruksi program. Komponen-komponen aspek utama dari arsitektur sistem komputer yang akan saya jelaskan ini ada 4, yaitu yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, yang kedua ada memori, yang ketiga ada sistem operasi, dan yang keempat ini ada perangkat input dan output. Yang pertama, CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan sebagian besar proses yang terjadi di dalam komputer. Nah, jadi CPU ini merupakan otak dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan sebuah instruksi-instruksi program yang terdiri dari unit kontrol dan unit pemrosesan aritmetika dan logika. Yang kedua ada memori. Memori dalam arsitektur sistem komputer adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi suatu program yang sedang dijalankan oleh CPU. Memori juga terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory untuk menyimpan sementara, dan yang kedua ada ROM atau Read Only Memory untuk menyimpan secara permanen. Yang ketiga ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi ini berfungsi untuk mengelola sumber daya hardware dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Dan yang terakhir ini ada perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer untuk diproses. Contohnya itu seperti keyboard. Sedangkan perangkat output adalah perangkat yang menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses yang telah diproses oleh sistem komputer. Contohnya itu seperti perangkat monitor. Nah, baik, itulah hasil pembahasan dari saya, yaitu materi tentang arsitektur sistem komputer. Jadi kesimpulannya, untuk pemahaman arsitektur sistem komputer menjadi dasar penting dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Mengetahui bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi membantu dalam merancang sistem yang efisien dan andal, serta memberikan dasar untuk desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Pemahaman yang baik tentang arsitektur ini krusial untuk memahami cara kerja komputer dan membangun solusi yang efisien. Baik, terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam saya menyampaikan materi tersebut. Saya Ferdi Mulyadi Riogaran, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.